Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Bapak Ibu jamaah pengajian malam Sabtu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tajwid sampai pada Kitabul Iman, Kitabus Shalah, kitab pembahasan tentang sholat. Kemarin untuk taharah sudah kita selesaikan. Supaya sah kita mengkaji HPT 1, maka saya bacakan seperti pada kitab-kitab yang sebelumnya. Saya bacakan muqaddimah untuk bab ini dulu. Muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus sholat. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Suratun Nisa. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, Allah berfirman, maka apabila kamu telah selesai sholat, ingatlah kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan berbaring. Kemudian jika kamu sudah aman tentram, maka kerjakanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin dengan tertentu waktunya. Surat An-Nisa ayat 103. Ayat yang berikutnya Allah berfirman, yang artinya, berkatalah hai Muhammad, bila kamu cinta kepada Allah maka ikutilah aku, pasti Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Di ayat yang pertama itu mengabarkan kepada kita tentang beberapa perkara berkaitan dengan sholat. Di antaranya, sholat ini adalah salah satu sarana kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di waktu tidak aman tentram, jadi di ayat ini kan ada keterangan fa'idat ma'nantum, dan kalau sudah kondisi aman tentram, jadi di kondisi tidak aman tentram pun diperintahkan. Kalau kondisi aman, damai, tidak sedang perang, maka sholat itu dikerjakan sebagaimana biasanya. Maksudnya ya dikerjakan dengan berdiri, ruku, sujud, tidak ada yang berbeda. Tapi kalau sedang kondisi perang itu tetap dikerjakan dengan cara apa? Sholat khauf, ya, di mana sholatnya itu nanti setengahnya dikerjakan berjamaah dengan imam, sisanya dikerjakan sambil berperang atau sambil berjaga-jaga menghadapi musuh. Jadi kondisi perang saja sholat itu masih tetap diperintahkan.
Kemudian di akhir ayat disebutkan tentang bahwa sholat ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang sudah ditentukan waktunya. Nah, jadi sholat ini waktunya sudah ditentukan. Jangan sampai kita mengerjakan di luar waktunya, karena kalau dikerjakan di luar waktu menjadikan sholat itu bisa tidak sah. Ya, bisa tidak sah. Ada yang sah dikerjakan di luar waktu, nanti juga akan kita bahas. Tapi tanpa udzur syar'i maka sholat di luar waktu itu tidak sah. Maka untuk memastikan masuknya waktu itu, sebagian ulama, khususnya ulama di Indonesia ya yang saya tahu, itu lebih memilih sholat itu agak tertunda atau agak mundur dari awal waktu, daripada kalau berusaha mendapatkan awal waktu tetapi malah belum masuk waktu. Karena agak terlambat itu masih sah, tetapi kalau belum masuk waktu itu tidak sah. Hingga ada beberapa yang kita mungkin dapati rumah masjid-masjid di kampung-kampung atau di pelosok-pelosok yang masih mengikuti tuntunan kiai-kiai masa lalu gitu ya. Itu sholatnya itu mundur dari jadwal yang kita ikuti sekarang. Asar mungkin jam 4, kemudian zuhur jam 1, terus subuh dan sebagainya. Dalam rangka apa? Untuk memastikan bahwa betul-betul sudah masuk waktu itu. Meskipun waktu yang paling utama itu di awal waktu, tapi kalau ternyata belum masuk waktu itu dikhawatirkan malah sholatnya jadi tidak sah. Nah, tapi prinsipnya ketika sudah diyakini dan bisa dipastikan waktunya, maka tidak masalah, gitu ya. Jadi awal waktu itu yang lebih utama. Prinsipnya adalah dikerjakan pada waktunya, karena waktunya sudah ditentukan. Di ayat yang kedua, surah Ali Imran ayat yang ke-30 ini menyatakan bahwa apabila kita mencintai Rasulullah, maka kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Maka dengan mengikuti Rasulullah itu Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi di sini ingin menegaskan kepada kita bahwa dalam beribadah ini yang diperintahkan kepada kita yaitu meneladani tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak membuat-buat sendiri, ngarang-ngarang, apalagi bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka di dalam putusan Tarjih Muhammadiyah, setiap poin di dalam sholat itu selalu dilampirkan alasan dalilnya, baik itu ayat Al-Quran ataupun itu hadis Rasulullah SAW. Ya, tidak mengarang-arang. Kalaupun ada hadis tetapi belum bisa dipastikan kesahihannya atau malah sudah diteliti bahwa hadis itu lemah, maka tidak digunakan dalam putusan Tarjih Muhammadiyah. Berikutnya, an Talhah ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd sa'ira ra'si nasma'u dawiya sawtihi wa la nafqahu ma yaqul hatta dana fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Faqala hal 'alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa. Al hadits muttafaqun alaih. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disepakati oleh dua ulama hadis, disebutkan hadis dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki dari Najd yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepalanya, ya maksudnya rambutnya itu kusut masai, acak-acakan. Orang ini menemui Rasulullah, kemudian berbicara dengan Rasulullah, yang para sahabat pada awalnya tidak bisa mendengar jelas pembicaraan itu. Jadi kami mendengar
dengungan suaranya, tetapi kami tidak bisa memahami apa yang dikatakan. Akhirnya kemudian para sahabat mendekat supaya lebih bisa menyimak. Jadi menjadi pelajaran untuk kita. Kalau di majelis ilmu, ya, di kajian, pengajian, majelis ilmu, ada orang lain yang bertanya tentang hukum agama, maka kita ikut menyimak dan mendengarkan. Bukan acuh tak acuh, tidak peduli. Itu kan yang tanya dia, saya nggak punya kepentingan. Ya. Itu jangan begitu, ya. Yang bagus adalah ketika ada orang lain yang bertanya tentang agama, maka kita ikut memperhatikan yang ditanyakan apa, jawabannya apa. Karena bisa jadi meskipun kita bukan yang bertanya, tetapi permasalahan yang disampaikan itu juga kita alami, gitu kan? Sehingga kita bisa mengambil faedah dari jawaban yang disampaikan. Mungkin bukan kita yang mengalami, tetapi mungkin istri kita, suami kita, anak kita, atau orang terdekat kita, keluarga kita. Sehingga kita bisa mengikuti panduan agama untuk menghadapi masalah yang dihadapi tersebut, gitu ya. Jadi para sahabat dulu juga begitu. Ada yang bertanya, bahkan ini orang asing dari luar Madinah bertanya kepada Rasulullah. Awalnya karena posisi para sahabat itu cukup jauh, nggak bisa memahami ini orang tanya tentang apa tuh. Hanya mereka maju mendekat, gitu. Bukanlah ditinggal ngobrol, gitu ya. Maju mendekat, kemudian terdengar ternyata orang itu bertanya tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjelaskan di antaranya yang disampaikan yaitu khamsu sholawatin fil yaumi wal lailati. Islam itu terdiri di antaranya 5 sholat. Maaf ya, saya udah seminggu lebih nih radang nggak beres-beres. Sudah malah sudah kembali sini ya. Jadi 5 sholat sehari semalam itu diantara unsur Islam. Kemudian orang itu bertanya kepada Rasulullah, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban untukku selain 5 sholat itu? Maksudnya ada lagi nggak sholat selain 5 itu yang diwajibkan dalam Islam? Kemudian Rasulullah mengatakan, la, tidak. Yang wajib hanya 5 itu. Illa an tatawwa. Kecuali kalau pengen menambah. Menambah apa? Menambah sholat sunnah, sholat tatawwu, gitu ya, sholat tatawwu. Sehingga yang 5 ini saja yang wajib. Kalau saja kita itu hanya menjaga yang 5 ini, itu sudah cukup untuk menjadi orang Islam. Tidak ditambahi dengan sholat-sholat sunnah misalkan gitu ya. Itu sudah cukup. Sebagaimana waktu sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa ada orang yang datang kepada Rasulullah kemudian bertanya tentang kewajiban-kewajiban dan perintah dalam agama, lalu dijawab, lalu dia mengatakan, bagaimana kalau saya tidak menambah kecuali yang wajib-wajib saja, apakah bisa masuk surga? Kata Rasulullah, masuk surga. Ya, tidak perlu menambah yang sunnah, itu insya Allah juga masuk surga. Nah, ini saya bukan pengen melemahkan rasa sholat sunnah wae gitu ya, bukan begitu ya. Nanti ada alasan-alasan kenapa kita harus sholat sunnah gitu. Karena yang wajib juga kita belum tentu sempurna. Jangankan sempurna, diterima saja kita masih penuh tanda tanya gitu ya. Tapi kita tetap harus mengerjakan dan berusaha untuk bisa memenuhi kriteria syarat dan wajib. Berikutnya an Malik ibn al-Khuwairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Dari Malik bin Khuwairis, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat." Jadi salat itu supaya meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika aliyah waktu masih di Malimin, pernah satu dari teman kami itu sholatnya sungguh-sungguh sekali. Sholatnya sungguh-sungguh. Bahkan karena kami itu melihat
sholatnya itu sangat sungguh-sungguh gitu ya, sangat kaku gitu ya, sangat kaku, sangat sungguh-sungguh. Itu sampai ada yang berkomentar, nah sholat ini rasa nemen-nemen gitu ya. Jadi kalau sholat itu nggak usah terlalu sungguh-sungguh gitu loh, itu biasa saja gitu loh. Berdirinya, sedekatnya, rukuknya, sujudnya itu nggak usah terlalu berlebihan gitu. Nggak usah terlalu sungguh-sungguh gitu. Bahasa Indonesianya teman-teman itu sungguh-sungguh ya, merasa teman-teman banget gitu. Karena teman kami itu keningnya sampai hitam gitu ya, kalau sujud lama, apalagi kalau sunnah sendirian itu lama, terus bacanya itu pelan-pelan dulu. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah kalau kita yang lainnya itu kan ya subhanallah Allah akbar. Kalau mau pilih berani sendiri ini Allah akbar. Kalau dia enggak, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni Allah akbar subhanallah. Nah kalau dia jadi imam, kita jadi makmum baru sabar. Wah ya suwe banget sholat. Ya sholat maghrib isya yang biasanya 3 menit 4 menit selesai, itu kalau dia jadi imam karena rukuknya sujudnya bacanya tartil, akhirnya bisa 6 menit 7 menit, 2 kali lipat waktu yang dihabiskan. Ya sampai ada yang komentar itu, sholatnya rasa nemen. Tapi tanpa dia membela diri. Ini karena beliau itu teman saya itu beda kelas sama saya, sehingga jarang bareng gitu ya, jarang bareng. Selang beberapa hari tidak perlu dia membela diri dan tidak perlu kami bertanya kepada orang. Kebetulan di pelajaran akidah, guru di kelas itu menjelaskan tentang masalah ibadah, dan kemudian beliau memberikan satu penjelasan yang itu menjawab gitu ya, menjawab komentar teman-teman kepada satu orang yang dianggap sholatnya kenemenen gitu. Itu guru kami mengatakan dalam urusan ibadah itu tidak ada istilah jangan terlalu sungguh-sungguh, karena ibadah itu memang harus sangat sungguh-sungguh. Tidak bisa ini sholat itu nggak usah sungguh-sungguh banget lah, tuh kok santai wae, nggak bisa, harus sungguh-sungguh. Dan beliau termasuk guru yang memang sholatnya itu jangan benar-benar hati-hati sih kan, sungguh-sungguh sholatnya, kemudian ngajarnya dan sebagainya. Tapi kalau melihat beliau sholat itu ya sedekapnya sungguh-sungguh, takbirnya sungguh-sungguh. Kalau kita kan takbir kadang-kadang walaupun sudah tahu takbir itu seperti apa harusnya gitu ya, telapak tangan menghadap ke kiblat, jari-jarinya lurus ke atas, itu kita kadang-kadang ya sholat. Ini lebih keren daripada gitu. Sedangkan beliau lulusan Madinah. Beliau kalau sholat betul-betul tangannya diangkat sampai ini, hampir mendekati telinga itu. Berarti Allahu Akbar. Sehingga kita lihat juga sholat kok angel banget, kayak kaku gitu ya. Tapi beliau menjelaskan bahwa dalam ibadah itu tidak ada istilah terlalu sungguh-sungguh. Justru harus sungguh-sungguh. Karena sungguh-sungguh itu akan menghindarkan kita dari ifrat dan tafrid. Menghindarkan kita dari ifrat itu berlebih-lebihan. Ya, karena kita sungguh-sungguh kan berarti mengikuti tuntunan yang benar. Kalau perintahnya bertakbir itu diangkat sampai ke telinga, ya kita angkat sampai telinga, enggak sampai ke atas kepala gitu kan. Nah, sungguh-sungguh sesuai dengan Rasulullah SAW. Dan juga menghindarkan dari tafrid. Tafrid itu menyepelekan, nyepeleke gitu ya. Sholat nyepeleke, baca Quran nyepeleke, ya seperti itu. Jadi memang harus sungguh-sungguh. Berikutnya, kalau di HPT 1 itu langsung cara sholat wajib. Tetapi saya ingin menambahkan informasi diambil dari HPT jilid 3 di halaman 523. Ini putusan Munas Tarjih 2015 kalau tidak salah, yang kemudian atas instruksi keputusan PP 2017 diperintahkan untuk ditanfidkan. Oh, justru dia malah ya, Munas Tarjih 2015 tentang tuntunan sholat 5 waktu. Nah,
Sebelum kita memulai sholat 5 waktu itu, ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Jadi kan tidak icik-icik sholat. Kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan toharoh. Itu juga salah satu daripada syarat sahnya sholat ya. Nah itu merupakan syarat kita bahas dan kita sudah selesaikan pada pertemuan bulan yang lalu. Kemudian kita sekarang masuk di pembahasan sholat. Namun sebelum kita membahas tentang tata cara sholat menurut putusan Tarjih Muhammadiyah, kita perlu membaca dulu tentang bagaimana persiapan untuk sholat itu. Untuk dasar hukum pengertian saya lewati saja. Berikutnya langsung ke persiapan untuk sholat. Di sini disebutkan setiap orang yang hendak mengerjakan sholat terlebih dahulu hendaklah dia memperhatikan hal-hal berikut. 1. Mengetahui telah masuknya waktu sholat. Jadi memastikan bahwa waktu sholat sudah tiba. Jangan sampai sholat sebelum masuk waktu, atau dia sholatnya malah setelah keluar waktu. Jadi perhatikan waktu. Yang kedua, menutup aurat. Jadi sebelum sholat dipastikan menutup aurat. Yang ketiga, berada dalam keadaan suci, badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Jadi yang ketiga yaitu suci dari najis, badan, pakaian, dan tempatnya. Setelah ini kita sampaikan rincian satu persatunya. Lalu yang terakhir, yang keempat, berada dalam kondisi suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, jadi suci dari najis dan suci dari hadas. Kemarin berkaitan dengan tohara dari hadas dan najis sudah kita bahas. Yang pertama, mengetahui masuknya waktu sholat. Ini rinciannya bisa dibaca dalam HPT jilid 3 juga di halaman 235 sampai 252. Saya kasih tanda tapi nggak akan saya bacakan. Nanti panjenengan bisa buka sendiri. Bahkan di pembahasan itu, setelahnya itu ada pembahasan tentang ilmu astronomi. Nah ini akan bahas rumus-rumus ya. Oke. Nanti kita akan sampaikan insyaallah secara ringkas berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Tapi prinsipnya yaitu mengetahui masuknya waktu sholat ini harus dipastikan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa tadi disampaikan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang beriman merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Kemudian ada keterangan, adapun orang yang lupa atau tertidur sehingga terlewat waktu sholat, maka ketika ingat atau terbangun dari tidurnya, hendaklah dia segera mengerjakan sholat yang terlewatkan waktunya tersebut. Karena baginya saat ingat atau bangun itulah waktu mengerjakan sholat yang terlewatkan itu. Ya, jadi kalau orang itu lupa atau tidur, maka sholatnya adalah ketika ingat atau ketika bangun. Ya. Sehingga orang yang memang kebiasaan nggak pernah bangun subuh itu ya kalau mengtanginnya jam 6 ya toko subuh jam 6 itu ya enak. Jadi sholatnya orang yang tertidur itu adalah ketika bangun. Dan banyak orang itu memang bangunnya jam 6 atau jam setengah 6 atau jam 7 bahkan. Mau dipasang alarm berapapun dia tidak bangun, itu ada. Bisanya bangun bagaimana? Harus dioyak-oyak pipanya, harus dilikitik ya, harus cubiti dan sebagainya, itu ada. Yang kalau tidur itu seperti orang mati itu. Santri banyak yang seperti itu. Itu kalau nggak dibangun belas tidak bangun sama sekali aja. Nah kapan sholatnya kalau seperti itu? Ya ketika bangun gitu ya. Ini bukan kemudian menjadi alasan terus kamu tak rasa tangi. Nah itu beda lagi ya. Itu beda lagi. Nah atau orang yang lupa juga sholatnya ketika dia ingat bahwa dia belum mengerjakan sholat yang ditinggalkan. Nah, jadi ketika ingat atau ketika bangun dia segera mengerjakan
sholat, tidak perlu menunggu datangnya waktu sholat tersebut di hari berikutnya. Nah, misalkan ini ketinggalan subuh bangun jam 7, itu enggak kemudian kalau begitu saya rapel subuhnya besok ketika bangun jam 4:30, nah gitu. Itu enggak begitu. Begitu dia bangun langsung wudu kemudian mengerjakan sholat subuh. Nah, ini sudah keluar waktu, iya. Tetapi karena dia memang orang yang tidur gitu ya, maka sholatnya ketika terbangun. Ini tidur ya, alami ya, bukan sengaja tidur padahal sudah bangun untuk sholat. Sudah dibangunkan, sudah duduk, sudah bangun, habis itu ngumpet tidur lagi. Nah itu, nah, di pondok kadang-kadang ada santri yang begitu di awal-awal terutama itu. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW an Anas ibn Malik anna Rasulullah SAW qala man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalika, rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, siapa saja yang lupa dari salah satu sholat, maka segeralah dia mengerjakan sholat tersebut ketika ingat. Tidak ada tebusan atau denda baginya kecuali mengerjakan yang seperti itu. Jadi tidak ada tebusan kudu sedekah, kudu poso, kudu sholat di double, itu tidak ada. Pokoknya ya begitu ingat ya sholat. Ketika Rasulullah mengatakan la kafarata laha, itu sebagian ulama menjelaskan ini berarti tidak ada konsekuensi dosa dan tidak berpengaruh kepada kesahan daripada sholat tersebut, karena memang lupa. Orang lupa itu diangkat catatannya, penanya tidak akan mencatat. Orang lupa nggak akan berdosa. Bahkan jika dia tidak ingat bahwa dia itu belum sholat sampai dengan meninggal dunia, tidak akan dicatat dosanya. Orang lupa itu tidak berdosa. Yang pelupa bersyukurlah ya, karena orang pelupa ini banyak diberikan keringanan sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oleh kalau lupa-lupa puasa gitu ya, dikit-dikit makan lupa, ya enggak dosa, enggak batal juga gitu. Penaknya. Di hadis yang lainnya an Abi Qatadah qala dzakaru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naumahum 'anis sholati faqala innahu laisa fin naumi tafritun innama tafritu fil yaqdah fa idza nasiya ahadukum sholatan aw nama 'anha falyusalliha idza dzakara. Ada sebagian sahabat yang disebutkan ya, mereka melaporkan kepada Rasulullah tentang mereka itu ketiduran sehingga mereka melewatkan sholat. Lalu Rasulullah pun memberikan penjelasan, sesungguhnya tidak ada pelalaian di dalam tidur. Jadi kalau orang tidur lalu gara-gara tidur atau tertidur itu dia tidak sholat, itu bukan dianggap sebagai kelalaian dari sholat atau meremehkan urusan sholat. Ya tidak bisa dianggap seperti itu. Jadi orang yang tidur kemudian terlambat sholat itu tidak dihukumi sebagai orang yang meremehkan sholat atau dia lalai dari sholat. Ini sederhana tapi agak berat kita untuk punya lapang hati seperti itu. Terutama kalau di dunia pesantren itu sholat harus jamaah, di absen awal waktu, itu kan nggak boleh terlambat. Itu kalau mendapati ada santri yang tertidur karena memang betul-betul tertidur, itu asas yang digunakan para ustadz biasanya bukan dia tidak sengaja tertidur, tapi dia sengaja tidak sholat gitu. Oh, sudah diingatkan, sudah dipanggil di speaker, sudah dibangunkan, sudah ada piket takmir sholat yang keliling untuk untuk mengingatkan sholat, bisa-bisanya nggak bangun gitu. Tapi memang ada orang itu yang walaupun sudah duduk tapi tidak bangun, itu ada. Orang kelingan mau digugah itu bisa. Nah, sebenarnya kalau melihat pandangan syariat ya,
orang yang betul-betul tidur itu tidak bisa dianggap sebagai orang yang meremehkan atau lalai dari sholat. Ya, karena memang betul-betul tidur itu ya gimana orang nggak berkuasa ya gitu. Innamat tafritu fil yaqdah, yang namanya meremehkan atau melalaikan itu adanya dalam keadaan sadar, ya bukan dalam keadaan tidur, seperti itu. Fa idza nasiya ahadukum sholatan, maka apabila salah satu dari kalian itu lupa salah satu sholat, ya lupa dari salah satu sholat, au nama anha, atau dia tertidur dari sholat tersebut, ya fal yusolliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia mengerjakan sholat itu ketika mengingatnya. Jadi sholatnya ketika bangun atau ketika ingat, segera, ya tidak menunda-nunda. Nah, supaya tidak termasuk kategori yang tadi melalaikan atau meremehkan. Nah, oleh karena itu setiap orang Islam harus mengetahui waktu sholat dan mengerjakan sholat pada waktunya. Kalau sekarang ya sudah dibantu dengan alat yang modern, yaitu jadwal sholat, gitu ya, jadwal sholat. Muadzin terutama itu kalau mau adzan pastikan jamnya benar gitu. Kalau di masjid cuma ada jam 1, jam jarum begitu, yang kemudian jadwalnya jadwal tempelan kalender. Nah ini perlu betul-betul lebih teliti gitu. Karena bisa jadi jamnya tidak pas, mungkin kebanteran, mungkin kelambatan, itu bisa. Sehingga mungkin belum masuk waktu dia sudah adzan. Nah, khawatirnya nanti ada orang yang begitu dengar adzan, oh sudah waktunya sholat, saya sholat lah gitu. Padahal belum waktu sholat. Nah gitu ya. Bagusnya kalau di masjid itu jamnya mungkin ada beberapa, ada yang digital, ada yang analog gitu ya. Jadwalnya juga mungkin ada beberapa, itu untuk lebih hati-hatinya saja. Sekarang malah ada yang sudah sistem online ya, sudah sistem online. Itu insya Allah tepat kalau online itu. Cuma kalau mati listrik ya jadi bingung gitu ya. Mati listrik, wifi-nya mati, internetnya putus, digitalnya tidak nyala, ya dia kemudian nunggu masjid liyane adzan. Ke masjid liyane adzan melu adzan. Seperti itu. Lalu yang kedua, berkaitan yang kedua yaitu menutup aurat. Ini persiapan untuk menuju sholat, yaitu menutup aurat. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Wahai manusia, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid. Maksudnya apa? Setiap akan beribadah ke masjid, yaitu sholat, maka diberitakan supaya menutup aurat. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW, ini hadis dari Aisyah, Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin illa bihimarin. Allah tidak menerima sholatnya wanita yang sudah haid, ya sudah baligh, kecuali jika dia memakai himar, maksudnya menutup aurat. Berlaku juga untuk laki-laki, ketika sudah baligh maka harus menutup aurat. Ya. Meskipun konteks hadis ini berkaitan dengan sholat tidak diterima kalau tidak menutup aurat, tapi perintah menutup aurat itu bukan hanya ketika sholat gitu ya, di luar sholat juga tetap menutup aurat. Rincian tentang aurat itu bisa panjenengan lihat di Tanya Jawab Agama Fatwa Tarjih jilid 7 halaman 58 sampai 72. Nah, itu ada penjelasan tentang batasan aurat gitu. Yang mana pandangan Tarjih Muhammadiyah, untuk laki-laki kita sudah memahami semuanya, batasan aurat itu adalah dari pusar sampai dengan lutut. Dan untuk wanita, seluruh anggota badan merupakan aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, jadi kalau Tarjih berpandangan seperti itu, wajah bukan termasuk aurat dan tidak perlu ditutup. Nah ini pandangan Tarjih
tidak perlu ditutup, bukan tidak boleh ditutup ya. Nah, karena di akhir fatwa itu ada keterangan begini. Tarjih berpandangan bahwa, karena yang ditanyakan diantaranya adalah hukum cadar gitu ya. Tarjih berpandangan bahwa wajah tidak termasuk aurat sehingga boleh untuk ditampakkan. Namun bagi wanita yang ingin menutup wajahnya baik dengan niqab ataupun cadar ataupun kurba sebagai bentuk kehati-hatian, maka kita menghormati. Nah, jadi mana tarjih seperti itu. Maka kita tidak usah terlalu terlalu merasa aneh gitu ya. Mungkin aneh, mungkin bahkan risih kalau kok di lingkungan Muhammadiyah ada yang bersadar. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Mungkin suami istrinya tiba-tiba bilang sama suaminya, "Mas, adik pengen nganggo cadar." Boleh ora gitu ya. Ya silakan saja, monggo, itu tidak ada. Apalagi kalau masih muda gitu. Tapi kalau sudah sepuh-sepuh yang saya nih kados ibu-ibu kadosnya pun boten enten faedahipun nganggo cadar lah gitu. Ya, tujuan utama daripada cadar ini kan menghindarkan dari fitnah, karena kecantikannya nanti bisa menjadi godaan bagi kaum laki-laki. Justru kalau sudah sepuh itu batasan auratnya itu malah menjadi longgar. Jadi ketika masih muda diperintahkan supaya tertutup rapat, begitu sudah tua itu malah sudah boleh menanggalkan khimarnya, malah sudah boleh itu. Ketika sudah tidak ada lagi hasrat dan tidak mungkin dihasrati. Jadi sudah tidak ada lagi hasrat dan tidak mungkin dihasrati. Ya sudah, bayangkan kalau giginya sudah bersih coba. Maksudnya bersih itu ya sudah nggak ada, udah bersih gitu ya. Giginya sudah bersih. Ya, berarti ini udah melipat-lipat, jadi pipi itu udah terlipat-lipat gitu kan. Kemudian rambutnya sudah putih semua, matanya sudah masuk ke dalam, alisnya sudah putih. Ini kan tambah sepuh biasanya pun ini paningalan ini blesek gitu. Nah itu karena sudah semakin terus badannya sudah mulai membungkuk, mulai merunduk dan sebagainya, udah masa ya masih dihasrati dan masih berhasrat gitu. Nah kalau sudah kondisi begitu justru batasan auratnya itu semakin longgar, tidak seketat ketika masih muda, masih segar. Walaupun menutup aurat dengan sempurna tentu lebih utama. Kita yang terjadi fenomenanya malah kebalikan. Ketika masih muda, mulus, ya masih bagus bodinya, itu dibuka gitu ya. Begitu sudah jelek, keriput, bungkuk, wah pakai jilbabnya yang besar sampai ke lutut gitu. Nah ini kualik gitu ya. Jadi jilbabannya wanita di Indonesia itu biasanya ketika masih sekolah dan ketika sudah mau meninggal dunia. Jadi ketika masih kecil wajib pakai jilbab gitu ya. Tapi ketika sudah remaja, pemuda-pemudi gitu ya, muda, mungkin kerja, mungkin itu malah nggak pakai jilbab. Nanti sudah tua mulai pakai jilbab lagi gitu ya. Kalau masih kecil pakainya bedak talak, masih muda, kemudian pakai parfum, begitu tua ganti minyak kayu putih gitu ya. Nah, kalau sudah pakai fresh care, nah itu pakainya jilbab yang besar gitu. Tapi kalau pakai parfum nanti pakainya celana pendek. Nah ini fenomena. Saya kalau jempol tanah di TK, anaknya jilbaban semua. Nah ibu-ibunya yang jemput itu pakai celana pendek, pakai kaos lengan pendek. Itu jadi ini. Nah ini makanya saya yang jemput Umi aja lah. Malah bahaya bapak nih. Melihat ibu-ibu muda itu ya bahaya. Mahmud ya, mamah muda itu pada membuka aurat gitu ya. Nanti kalau sudah tua mulai nutup gitu ya. Nah ini masalah aurat, pandangan tarjih seperti itu. Jadi wanita wajah dan telapak tangan yang boleh ditampakkan. Kenapa kok Muhammadiyah tidak mengharuskan cadar? Ya ada sebagian yang memahami cadar itu wajib gitu ya, dan wajah itu fitnahnya lebih besar daripada kaki. Ada yang berargumen seperti itu kan.
Kaki menurut pandangan Muhammadiyah aurat gitu ya. Walaupun nanti ada beberapa diskusi sebenarnya gitu ya. Nah kalau kaki saja aurat disuruh pakai kaos kaki, orang kalau lihat kaki sama lihat wajah itu yang lebih menarik apanya gitu kan? Telapak kaki apa wajah yang lebih menggoda? Nah itu ada yang mengatakan ya wajah lebih menggoda, sehingga wajah lebih harus ditutup daripada sekedar kaki ya seperti itu. Tapi saya waktu diskusi dengan teman ya, masa wajah dibandingin karo sikil gitu ya. Orang mengenali identitas, mengenali ini fulan atau fulanah, alanah itu kan melihat apa? Wajahnya gitu loh. Saya bisa membedakan bapaknya Mas Ikhwani gitu ya, atau Pak Derajat atau Pak Jamiun, ini sedang ada tamu katanya. Nah itu kan melihat apanya? Apa saya melihat kakinya gitu kan? Tidak, tapi melihat wajahnya, tidak melihat kakinya. Sehingga wajah ini adalah pembeda identitas. Nah ketika ditutup ya mungkin jadi sulit mengenali orang tertentu. Nah dalam pandangan Muhammadiyah wajah itu tidak harus ditutup. Demikian pula dalam Al-Quran itu ada perintah bagi laki-laki supaya menundukkan pandangan. Laki-laki menundukkan pandangan ketika bertemu dengan wanita. Ini mengindikasikan bahwa wanita itu tidak perlu menutup wajah. Kalau sudah ditutup wajahnya nggak usah ditundukkan matanya. Lihat aja nggak kelihatan. Atau yang kelihatan cuma kainnya gitu. Nah gitu. Nah ini pandangan Muhammadiyah. Tapi kalau ada yang bercadar itu lebih hati-hati gitu ya, lebih baik gitu. Ada masalah. Nah di pesantren Muhammadiyah ini saya lihat ya sebagian dari pondok kita ustadzah-ustadzahnya ada yang bercadar gitu ya. Darul Falah ada yang bercadar, di Istana Quran ada yang bercadar, di Cahaya Quran ada yang bercadar, di Kampung Quran bercadar ya. Tapi ada juga yang tidak bercadar dan kita nggak permasalahkan ya, karena itu pilihan masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Ini sudah kita bahas panjang lebar kemarin. Kemudian juga suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah ini persiapan untuk sholat. Jadi memastikan 4 hal ini kita perhatikan dulu sebelum kita memulai sholat. Berikutnya tata cara sholat. Saya bacakan yang HPT 1 dulu, nanti saya lengkapi penjelasannya dengan HPT 3. Kaifiyatu as-sholati al-maktubah, tata cara sholat yang wajib. Idza qumta ila sholati, apabila kamu berdiri untuk mengerjakan sholat, faqul, maka ucapkanlah Allahu Akbar, mukhlishan niyataka lillah. Ucapkanlah Allahu Akbar sembari mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waktu atau momentum kita memasang niat untuk sholat itu bersamaan dengan ketika kita memulai takbiratul ihram. Jadi niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram ya. Ini sama juga dengan di mazhab Syafi'i begitu. Mazhab Syafi'i itu niat itu posisinya bersamaan dengan takbiratul ihram. Adapun ucapan usolli fardhu, usolli sunnata itu kan diucapkan sebelum takbiratul ihram, sehingga dia sifatnya apa? Sifatnya penguat daripada niat yang ada di hati. Adapun yang dihitung sebenarnya itu yang ada di hati ketika ditancapkan keinginan sholat itu saat memulai takbiratul ihram. Ya, jadi bersamaan dengan takbiratul ihram. Rafi'an yadaika hadwa mankibaika muhadhiyan biibhamaika udunaika, sembari mengangkat kedua tanganmu sejurus dengan pundak, sejajar dengan daun telinga ya, ibu jarimu sejajar dengan telingamu. Jadi ketika takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar itu ya sambil mengangkat kedua telapak tangan sejurus ya, sejajar
sini bukan di tengah. Allah itu bukan, tapi ini di pundak, depan pundak persis. Kemudian tingginya tingginya sejajar dengan telinga. Muhadiyan bi ibhamaika udunaika. Yang tingginya kedua ibu jarimu itu sejajar dengan kuping telinga. Kira-kira seperti itu. Maka ini yang ditunjukkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah ketika bisa mengucapkan takbir itu takbiratul ihram maupun intikal itu Allah. Nah, jadi lebarnya kira-kira. Ya kita nggak usah kemudian kudu dipas-pas ke kalau sholat itu nggak usah. Jadi kira-kira saja. Agak ketinggian nggak apa-apa, agak kerendahan nggak apa-apa. Gitu. Dan nggak perlu diulang-ulang. Allah, ini kurang pun. Allah, ayatnya duren. Itu nggak. Pokoknya kira-kira lebarnya sepundak, tingginya setelinga. Allah Akbar. Nah, kalau melihat pada penjelasan guru-guru kita tarjih dan juga di tabligh, di antaranya dulu pernah saya dapatkan yang dituntunkan oleh tarjih itu antara ucapan dengan gerakan itu bersamaan. Meskipun kalau kita lihat dalam hadis itu boleh ucapan bareng dengan gerakan, ataupun ucapan mendahului gerakan, ataupun gerakan mendahului ucapan itu boleh sebenarnya. Tapi kalau di tarjih yang diutamakan dan ditekankan itu lebih komprehensif gitu ya, lebih integral dengan berbagai hadis, itu bersamaan. Maka ketika mengucap Allahu Akbar, begitu bar itu selesai gerakan takbiratul ihram. Meskipun boleh saja misalkan Allahu Akbar. Nah, jadi ucapannya lebih. Atau bisa juga Allahu Akbar, gerakannya lebih. Ya. Allahu Akbar, boleh saja. Hadis-hadis itu tidak ada masalah. Tetapi tarjih yang dituntutkan kepada warganya itu adalah menggunakan yang bersamaan. Kalau bersamaan itu mencakup yang mendahului maupun yang setelah gerakan, dan itu lebih pas, lebih sesuai. Kalau jadi imam, makmum tidak akan salah paham. Ada orang yang mungkin suaranya lebih dulu daripada gerakannya, sehingga makmum itu begitu dengar suara langsung gerak, padahal imamnya belum apa-apa. Nanti malah bisa mendahului imamnya. Nah, maka itu dihindari dengan cara apa? Antara suara dengan gerakan bersamaan. Itu bersamaan. Nah, khusus untuk imam kalau sholatnya itu jamaahnya banyak, apalagi kalau masjidnya itu ada beberapa lantai gitu ya, atau tertutup ruang-ruang, itu sebaiknya gerakannya agak lebih cepat ya, sedikit lebih cepat daripada ucapannya. Ya, khawatirnya apa? Khawatirnya jamaah itu nanti ada yang gerakannya lebih cepat daripada gerakan imam. Gerakan perpindahannya itu, imamnya sudah sepuh pelan-pelan, jamaahnya masih sehat cepat banget. Nah, akhirnya nanti nyalip. Nah, sebenarnya kalau tidak sengaja ya tidak ada ancaman gitu ya, tetapi menghindari supaya itu tidak terjadi, lebih baik ucapan itu setelah gerakannya itu disempurnakan seperti itu. Tapi kalau sholat sendiri maka bersamaan Allahu Akbar seperti itu. Kemudian summa dha yadakal yumna ala dhahri kaffika al yusra ala sadrika. Kemudian letakkanlah tangan kananmu di punggung tangan kirimu ya, dan letakkan keduanya di atas dada ya. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian sedekapnya di dada. Pandangan tarjih seperti itu, bukan di perut, bukan di pusar, atau di bawah pusar. Dan ini kalau melihat kepada pendapat mazhab, ini harus jujur merupakan pendapat minoritas, atau malah ada yang berpendapat
tidak ada imam madhab yang berpendapat sedekap di dada. Malah ada yang pernah menyampaikan bahwa tidak ada ulama madhab yang berpendapat sedekap itu di dada. Rata-rata ya di perut, di pusar atau bawah pusar. Jadi sedekap di dada ini, kalau kita ketemunya dengan teman-teman yang ngajinya madhab gitu ya, mungkin Syafi'i, mungkin Hambali, mungkin Hanafi, mungkin Maliki, itu malah jadi asing karena mereka pendapatnya sedekapnya di perut atau di pusar atau di bawah pusar, atau bahkan kalau seperti Hanafi tidak bersedekap. Nah gitu ya, Allahu Akbar, ya udah turun lagi aja, irsal gitu, tidak sedekap. Nah yang sedekap di dada ini sedikit gitu ya, ini kenyataannya begitu. Tapi kalau sekarang ya kita sudah tidak asing gitu ya, karena Muhammadiyah, kemudian mungkin Salafi juga sama gitu ya, sedekapnya di dada. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri, keduanya diletakkan di dada. Kalau kita membaca keterangan-keterangan fatwa tarjih, maka ada beberapa yang memberikan penjelasan bahwa cara bersedekap itu adalah tangan itu diletakkan di punggung telapak tangan kiri, tangan kanan diletakkan di punggung telapak tangan kiri, kemudian telapak ini menggenggam pergelangan tangan kiri. Jadi ini diletakkan seperti ini, ketemu antara pergelangan dan pergelangan, kemudian ini yang memegang tangan. Ini sedekapnya. Jadi bukan ini gitu ya. Boleh nggak suatu ini? Boleh, ada hadisnya. Sedekap cuma diletakkan begini, ada hadis. Ya, tetapi kalau di Muhammadiyah ini yang digenggamkan di ini yang dijelaskan. Ini lebih mengakomodir, ya lebih mengakomodir berbagai hadis yang ada berkaitan dengan sedekap. Karena pandangan tarjih itu dalam namanya di situ apa? Integralis komprehensif gitu ya. Jadi semua hadis itu kalau bisa diamalkan sekaligus maka itu lebih bagus selama tidak bertentangan. Maka seperti itu. Nah, diletakkan di dada. Nah, ini tidak harus kemudian di atas dada itu seperti ini ya. Karena kalau ala sodri itu dipahami di atasnya dada, nanti akhirnya di bawah leher gitu ya. Tapi ala sodri itu maksudnya adalah tepat di dada gitu ya. Diletakkan di dada, bukan di atasnya dada, tapi di dada. Karena dalam bahasa Arab itu ala itu bisa bermakna di atas menempel, tapi bisa bermakna juga nemplok gitu ya. Seperti jam ini kita katakan as-sa'atu 'alal jidar, jam itu ada di tembok. Alal jidar itu bukan di atas tembok, berarti di plafon, itu bukan. Tapi alal jidar itu berarti dia nempel ya di tengah-tengah tembok itu. Maka ala sodri itu bisa dipahami menempel di dada. Maka tidak harus terlalu tinggi, cukup di bagian sekitar ulu hati ini juga termasuk dada gitu. Maka tidak perlu kemudian harus meninggikan pundak. Allahu Akbar, supaya ini kita hanya pundaknya ikut naik. Kalau tidak ya sudah biasa saja. Gak harus sholat itu harus begini. Kenapa pundaknya harus tinggi? Nah, ini supaya sedekapnya bisa di atas dada. Bahkan pundak yang ditinggikan itu dikhawatirkan malah bisa merusak kesempurnaan sholat. Karena ada sebagian ulama itu yang mengatakan itu salah satu tanda daripada khusyu'un nifaq gitu ya. Khusyuknya orang munafik itu caranya begitu. Jadi orang munafik itu kalau sholat supaya kelihatan seperti sungguh-sungguh, pundaknya dinaikkan. Tapi ini hanya pendapat saja ya, saya tidak mutlak sepakat gitu ya. Tapi ya memang tidak perlu menaikkan pundak kita, sedekap biasa saja. Kemudian summakra doa al-iftitahi. Kemudian bacalah doa iftitah. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalau di HPT 3 ini
diberikan penjelasan yang lebih lengkap. Pada uraian berikut ini dikemukakan tata cara sholat menurut Rasulullah SAW secara tertib. 1. Berdiri tegak menghadap kiblat dan berniat ikhlas karena Allah. Nah, ini jadi berdiri tegak menghadap kiblat dengan niat ikhlas karena Allah. Menghadap kiblat ini dalilnya diantaranya Al-Baqarah ayat 144 dan juga beberapa hadis disebutkan di sini di halaman 528. Kemudian berdiri bagi yang mampu, ini diantaranya surat Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk, dengan tenang. Kemudian ada juga beberapa hadis Rasulullah merintahkan supaya berdiri. Kalau tidak mampu berdiri maka duduk, kalau nggak mampu duduk maka berbaring gitu, okay? Itu ada perintah-perintahnya. Kemudian baru mulai bertakbir, kemudian sedekah. Nah, setelah sedekah kemudian membaca doa iftitah. Wahwa, yaitu bacaan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ini salah satu doa iftitah ya. Bukan satu-satunya ini Bapak Ibu. Salah satu. Dan ini bukan iftitahnya orang Muhammadiyah, bukan. Ya, siapa saja boleh, orang NU boleh nggak pakai Allahumma baik-baik, ini boleh. Jangan kemudian menjadikan doa iftitah ini sebagai identitas Muhammadiyah yang membedakan dengan iftitahnya NU ya. Jadi Muhammadiyah pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh tidak? Boleh. Lompat agak jauh. Nah, di dalam HBT jilid 3 di sini dinukilkan beberapa bacaan doa iftitah. Mulai dari Allahumma ba'id baini wajhtu wajhiya, kemudian Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Di sini belum 3 itu saja. Nah, jadi kalau Allahu akbar kabira itu hanya sampai bukratan wa asila saja. Nah, ini pendek sekali. Dan ini kayaknya favorit saya ini, Pak. Favorit saya. Allahu akbar ini kan agak panjang ya. Nah, terutama kalau saya jadi imam sing makmumnya orang teknik kesuwen gitu ya. Makmum kan kalau imamnya diam lama, suwe banget ini alamat suwe gitu kan. Maka saya memilih Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Satu nafas selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, mulai Al-Fatihah. Kalau rakaat pertama ta'awudz dulu. Nah, jadi bacaan iftitah itu ada banyak gitu ya, ada banyak redaksi. Saya hafal 8 diantaranya. Kalau di sifat sholat Nabi itu kalau tidak salah ada 13 atau ya sekitar itu yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani itu. Nah, bagus kita hafal beberapa supaya bisa untuk variasi. Nah, Allahumma ba'id baini salah satunya, dan kebetulan doa ini yang mempopulerkan itu Muhammadiyah gitu ya. Kebetulan yang mempopulerkan Muhammadiyah. Rata-rata sekolah Muhammadiyah pasti ngajarkannya Allahumma ba'id baini. Sampai tidak sedikit siswa yang sekolah di sekolah Muhammadiyah ketika ujian praktek sholat itu mau maju itu kerepotan, kemudian meminta kepada gurunya supaya diberi kemudahan. Alasannya apa? Pak, kula mboten saged Allahumma ba'id baini. Sagednya apa? Allahu akbar kabira. Padahal sebenarnya ya lafaz itu yang kabira itu juga boleh gitu ya. Apa itu. Tapi di Muhammadiyah memang dibuat semacam standar supaya memudahkan pengajaran. Semua sekolah itu rata-rata mengajarkannya Allahumma ba'id baini. Kalau di Darul Falah yang diajarkan Allahumma ba'id baini sama wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi, itu diajarkan. Dan itu panjang ya. Jadi Allahumma ba'id baini ini pun ada beberapa variasi ya. Ada yang
berbeda beberapa kata-katanya, tapi intinya sama. Atau membaca wajhtu wajhiya, ini di HPT 1 juga ada. Kalau HPT 1 itu menyebutkannya hanya dua macam iftitah. Satu Allahumma baini, dan yang kedua atau membaca wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk dhalamtu nafsi wa ataraftu bidhanbi faghfirli dhunubi jami'an la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Kemudian labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini iftitah sepanjang itu. Saya cukup yakin Bapak Ibu tidak hafal. Cukup yakin Bapak Ibu tidak hafal gitu ya. Jangankan kita ya gitu ya. Di pondok itu ketika ini kita masukkan di buku tuntunan ibadah, kita tanya ke Ustaz, siapa yang sudah hafal itu? Hanya dua yang sudah hafal. Tapi begitu suruh baca ternyata nggak lancar. Kita orang tahu dua jam. Jadi pernah hafal gitu ya, tetapi karena jarang dipakai jadi kurang lancar, harus nilai-nilai gitu. Termasuk saya jarang pakai ini karena gawat. Kita kalau sholat sunnah maunya cepet-cepet, kalau sholat jamaah ya yang pokok-pokok saja gitu ya. Jadi akhirnya yang seperti ini jarang kita pakai. Padahal ini bagus sekali maknanya ya, bagus sekali maknanya. Nanti panjenengan bisa buka sendiri ya. Nah, itu doa iftitah ada dua macam itu yang dinukil di dalam HPT 1. Kalau di HPT 3 ditambah dengan yang ketiga tadi, atau membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini juga boleh. Hanya sampai situ ya, tidak ditambahi wajah tu. Kalau sudah pakai Allahu Akbar kabira maka hanya sampai bukratan wa asila tanpa wajah tu. Nah, kalau tambah wajah tu berarti dia menggabungkan dua doa sekaligus. Nah, dalam pandangan Tarjih Muhammadiyah tidak boleh menggabungkan dua doa dalam satu sholat, karena itu tidak diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di satu sholat ini menggunakan bacaan A, di sholat yang lainnya menggunakan bacaan B, sholat yang lainnya lagi menggunakan bacaan C, dan tidak menggunakan doa A, B, C sekaligus dalam satu sholat. Nah, maka pandangan Tarjih Muhammadiyah itu tidak boleh. Tapi pandangan mazhab yang lainnya mengatakan boleh gitu ya, boleh. Sehingga kalau di mazhab Syafi'i tidak apa-apa menggabungkan beberapa doa dalam satu sholat. Nah, gitu. Kalau Muhammadiyah tidak. Kalau sudah pakai satu maka itu saja. Mau pakai doa yang lainnya nanti sholat yang lainnya, seperti itu. Misalkan kalau kita rukuk itu kan nanti bacanya ada Subuhun Qudus Rabbul Malaikati Waruh. Atau ada juga Subhana Rabbiyal Adzim tanpa mabiyamti, tanpa mabiyamti tidak kuat gitu ya, pandangan tarjih begitu. Atau yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, itu dibacanya ya, kalau kita sedang sholat duhur sudah pakai subhanakallahumma rabbana ya pakai itu terus. Nanti asar baru pakai yang lainnya, misalkan subhana rabbil adzim. Jangan rakaat pertama subhana rabbil adzim, rakaat kedua subhanakallahumma rabbana, rakaat ketiga subuhun qudusun rabbul malaa'ah. Ini Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Semua sahih tetapi pengamalannya tidak dicampur aduk. Ya, pengamalannya tidak dicampur aduk ya. Terus summa ista'id, kemudian mintalah perlindungan qailan dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qra'il basmalah, kemudian bacalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qra'il fatihah, kemudian bacalah al-fatihah.
Ya, di sini ada hal yang menarik ya. Kalau kita buka Al-Quran, sebenarnya Bismillah itu sudah termasuk Al-Fatihah, dan itu ayat pertama. Dan ketika Majelis Tarjih ditanya tentang apakah Bismillah termasuk Al-Fatihah atau bukan, Tarjih memilih pendapat bahwa Bismillah termasuk Al-Fatihah. Karena pendapat yang lainnya ada yang berpendapat bahwa Bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Tapi Muhammadiyah memilih pendapat Bismillah termasuk Al-Fatihah. Dan itu lebih menghindari perselisihan karena di mushaf sudah tertulis Al-Fatihah itu ayat pertama Bismillah. Nah seperti itu. Tetapi kenapa di HPT 1 ini ketika mau memulai Bismillah mulai Al-Fatihah masih disebutkan maka bacalah Bismillah kemudian bacalah Al-Fatihah. Nah ini untuk menegaskan bahwa membaca Bismillah itu wajib, gitu ya. Karena pandangan Tarjih Muhammadiyah Bismillah itu diwajibkan di setiap rakaat ketika akan membaca Al-Fatihah. Karena tanpa Bismillah Al-Fatihah itu menjadi kurang satu ayat. Hanya saja prakteknya, misalkan sholat jahar, apakah Bismillah juga harus jahar sebagaimana Al-Fatihah ketika menjadi imam? Maka Muhammadiyah memilih pendapat tidak harus dijaharkan, tapi tetap dibaca lirik, gitu. Sehingga sebenarnya kalau memahami bahwa Muhammadiyah itu mewajibkan membaca Bismillah di setiap rakaat, bukan hanya rakaat pertama. Kalau mungkin di kajian-kajian yang ustaz-ustaz misalkan salafi kayak gitu, itu wajib di rakaat pertama tapi tidak wajib di rakaat kedua, ada yang berpendapat begitu. Kalau Muhammadiyah enggak, di semua rakaat wajib ada Bismillahnya. Hanya saja boleh keras, boleh lirih kayak gitu. Maka saudara-saudara yang mewajibkan Bismillah itu enggak perlu khawatir diimami sama orang Muhammadiyah sebenarnya. Karena orang Muhammadiyah udah pasti baca Bismillah. Hanya tidak dikeraskan, kebanyakannya tidak dikeraskan. Kalau di HPT 3 ya, ketika menjelaskan tentang baca ta'awud itu, sesudah membaca iftitah kemudian bacalah ta'awud, isti'adah atau ucapan menyatakan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk yang terkutuk. Rasulullah setelah membaca iftitah dan sebelum membaca basmalah dalam sholat membaca ta'awud. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan dari Nabi. Di antaranya surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Kemudian juga surah Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Kemudian hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Tirmidzi itu disebutkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati bil lail kabbara tsumma yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini salah satu doa iftitah ya. Jadi subhanakallahumma wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, ini juga iftitah, boleh dipakai. Tsumma yaqulu Allahu akbar kabira. Tsumma yaqulu a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah, ini bacaan ta'awud redaksinya ada macam-macam. Salah satunya ini, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nabi baca itu ketika sholat, atau cukup juga a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bacaan ta'awud dalam sholat berdasarkan dalil-dalil dapat dipilih salah satu variasi berikut ini. 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. 3. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Tiga-tiganya sama-sama bacaan ta'awud, boleh dipakai semuanya. Salah milih masih ya. Salah satu dari tiga itu boleh pilih. Bagus kalau bisa variasi, tapi kalau enggak ya sudahlah, ya sudah dihafal saja. Ya sudah hafal ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu.
Isti'adzah dibaca nih. Isti'adzah dibaca pada setiap rakaat berdasarkan keumuman surat An-Nahl. Sudah pernah baca ini? Nah, itu ya. Isti'adzah ini, membaca ta'awudz ini dibaca pada setiap rakaat berdasarkan keumuman surat An-Nahl, yaitu perintah membaca ta'awudz baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Jika di luar sholat, ya, jika di luar sholat diperintahkan, maka tentunya di dalam sholat seseorang harus lebih memperhatikan lagi diri dan sholatnya. Karena ketika ia sedang berdiri beribadah kepada Allah, yang semestinya ditegakkan dengan khusyuk dan menjaga sholatnya dari was-was setan dan tipu dayanya, tidak cukup satu isti'adzah, tetapi dalam setiap rakaat harus beristi'adzah. Nah, ini pandangan terjadi di penjelasan HBT jilid 3. An Abi Zur'ata qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha min ar-rak'ati as-saniyati istaftahal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, memang ada riwayat ini ya, hadis Muslim, bahwa Rasulullah itu apabila bangkit pada rakaat kedua, beliau memulai bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pahami ya? Tarjih kok menuntunkan supaya baca ta'awudz bismillah setiap rakaat. Padahal hadis ini menyatakan bahwa Nabi itu kalau bangkit rakaat kedua, bacaan yang pertama kali adalah alhamdulillahirabbil alamin, enggak ada bismillahnya. Nah, hadis Abu Hurairah ini tidaklah menafikan adanya bacaan ta'awudz. Ini pandangan tarjih. Karena yang ditiadakan dalam hadis ini adalah diam yang diketahui, yaitu diam tertentu untuk membaca doa iftitah. Adapun diam untuk membaca ta'awudz dan basmalah merupakan diam yang sangat ringan. Maksudnya dalam pandangan tarjih itu, meskipun Rasulullah ketika rakaat kedua langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak menafikan bahwa Nabi membaca a'udzubillah dan bismillah. Hanya saja a'udzubillah dan bismillah itu dibaca secara sir, dan membaca dua kalimat ini adalah sifatnya ringan dan pendek. Beda dengan membaca iftitah. Kalau iftitah itu cukup panjang. Misalkan Allahumma ba'id baini wajhatu yang panjang, itu diamnya jadi agak lama. Sedangkan kalau cuma a'udzubillah bismillahirrahmanirrahim, nah itu kan tidak terasa diamnya itu. Karena disebutkan dalam hadis itu kan Rasulullah mengalami diam dua kali ketika sholat. Diam ketika rakaat pertama yaitu sebelum Al-Fatihah, yaitu diam untuk membaca iftitah, dan diam ketika akan rukuk. Rasulullah itu setelah selesai baca surat itu diam sejenak, kira-kira mungkin ambil nafas satu kali baru kemudian rukuk. Jadi bukan kemudian minal jinnati wan nas, enggak begitu. Minal jinnati wan nas, diam dulu sebentar baru Allahu Akbar. Yang lainnya menyatakan saktatan yang dimaksud dengan dua diam Rasulullah ketika sholat itu adalah diam pertama membaca iftitah, diam kedua setelah amin. Yang berpendapat begitu. Jadi setelah waladhdallin amin, Rasulullah itu tidak langsung mulai dengan surat, tapi diam dulu. Ya, bahkan beberapa ulama menganjurkan diam setelah amin itu kalau yang akan dibaca adalah surat yang panjang, maka diamnya sebentar cukup. Tapi kalau yang akan dibaca itu surat yang lebih pendek dari Al-Fatihah, maka diamnya harus kira-kira memberi kesempatan makmum untuk menyelesaikan membaca Al-Fatihah. Nah, misalkan setelah amin bacanya apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, kalau imam misalkan makmum ada yang memilih baca Al-Fatihah itu setelah amin gitu ya. Ya, makmum enggak sempat ini baca 7 ayat sedangkan imamnya hanya baca 3 ayat, pendek lagi. Sehingga sebelum baca inna atau itu imamnya diam dulu. Nah, mungkin ini 3 ayat, Al-Fatihah 7 ayat, ya diam kira-kira 4 ayat gitu ya.
sehingga makmum itu nanti bisa menyelesaikan 7 ayat Al-Fatihah. Ini pendapat madhab ya, pendapat madhab. Dan ini bagus. Dan ini sejalan dengan kewajiban tumakninah. Maka orang yang sholatnya jelas banter, ngebut, mocone ora ono komane, ora ono begane, itu bagaimana gitu ya? Sholat 23 rakaat dalam waktu 7 menit ya. 7 menit. Niku nak kula terus boyoan. Demikian dulu kita sampai di bacaan ta'awud dan bismillah. Insyaallah kita lanjutkan besok berkaitan dengan bacaan Al-Fatihah di dalam salat. Mohon maaf tidak ada pertanyaan dulu ya Bapak. Besok pertanyaannya sudah malam. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.